Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Zalfi Ariski dari kelas IF 0501 dengan NIM 108072500160. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu video kalkulus tentang penjelasan membuat integral. Ya, di soal pertama itu ada grafik. Jadi di sini saya mau bikin grafiknya dulu. Bentar. Dan di sini saya juga pakai kalkulator untuk membantu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 8, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segitiga. Itu terakhir di angka 2. Habis itu 2 ke angka 3 berhenti. Turun ke angka 4. 2 ke angka 3 berhenti. Turun ke angka 4. 4. Nah, habis itu 4, 5, 6. 4 ke angka 7. 4 ke angka 7. Turun ke angka 6. Turun ke angka 6. Habis itu melengkung 6 ke 8. Artinya itu 7. Oke. Di sini saya sudah membuat grafiknya. Jadi di soal itu adalah hitunglah integral tertentu berikut dengan menginterpretasikan sebagai luas daerah bertanda. Oke, dimulai dari A. A itu integral dari 0 ke 2 fx dx. Di integral 0 ke 2 fx dx. Nah, di sini kita pertama itu cari rentangnya dulu. Di sini rentangnya adalah 0, x-nya 0 sampai ke 2. Berarti dia itu membentuk segitiga. Ya, kalau di grafik dia emang sudah terbentuk segitiga. Jadi kita hitung alasnya. Alasnya itu 2 sama tingginya 2. Jadi karena di sini meminta sebagai rumus luas, jadi rumus luas itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi kita tinggal masukin 1/2 tadi alasnya 2 sama tingginya 2. Oke. Jadi di sini kita pakai kalkulator. 1/2 kali 2 kali 2. Hasilnya 2. Hasilnya 2. Jadi di sini untuk yang
yang A itu hasilnya 2. Jadi kita bisa habis itu kita hitung ke B, yaitu integral 2 ke 4. Oke. Nah, di sini integral 2 ke 4 kita pecah menjadi 2. Kita pecah menjadi 2. Habis itu kita hitung selisih antara segitiga dan perseginya. Berarti segitiga S-nya itu 2 ke 3. Segitiga X 2 ke 3. Habis itu persegi kita hitung X-nya 3 ke 4. Nah, kalau kita hitung di sini alasnya itu selisihnya dari alas untuk segitiga, selisihnya itu 2 ke 3 itu adalah 1 selisihnya. Jadi kita hitung alasnya 1, berarti tingginya juga 1. Sama juga dengan persegi, karena dia selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, jadi kita hitung 1, tinggi 1. Jadi kita cari luasnya, yaitu luas segitiga ditambah luas persegi. Ini luas persegi itu, luas segitiga itu tadi rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 1. Luas persegi itu rumusnya alas kali tinggi, berarti 1 dikali 1. Jadi hasilnya itu 1/2 dikali 1 dikali 1 0,5 ditambah 1, karena itu kali 1. Hasilnya itu 0,5 ditambah 1/5. Jadi untuk yang B itu integral dari 2 ke 4, yaitu hasilnya 1,5. Di situ kita lihat yang C, yaitu integral 4 ke 6 fx dx. Jadi grafiknya, karena kita lihat 4 ke 6 itu grafiknya hampir sama, jadi dia sama kayak yang B, jadi harusnya sama. Jadi kita di sini pakai rumus luas segitiga dikali 1/2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1. Jadi untuk yang C 0,5 tambah 1. Jadi yang B sama C itu sama hasilnya, 1/5. Di situ kita lihat soal yang D, integral 6 ke 8. Integral 6/8 fx dx. Nah, dari integral 6 ke 8 itu dia diketahui melengkung. Dia itu masuk ke negatif karena dia melengkung. Jadi karena dia negatif, kita cari dulu satuannya. Diketahui dia setengah di lingkaran dengan diameter 6 ke 8 itu 2, dan jari-jarinya 1. Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena dia melengkung, jadi melengkung melewati sumbu X, jadi dia itu negatif, berarti minus. Di luas sama dengan minus
luas setengah lingkaran. Jadi sama dengan 1/2 pi dikali r kuadrat sama dengan minus 1/2 pi dikali 1 kuadrat sama dengan pi per 2 kuadrat. Pi per 2. Berarti kalau angka pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Jadi di sini coba saya pakai 22/7 dikali dengan 2. 22/7 dikali 2. Hasilnya 1,57. Tapi kita minuskan, berarti minus 157. 22/7 dikali 2. Ini 1,57. Jadi hasilnya itu adalah minus 1,57 untuk yang D. Di situ kita bikin yang untuk yang E. Yang E itu integral 0 ke 8. Integral 0 ke 8 f x dx. Jadi karena dia 0 ke 8, berarti itu kita jumlahkan seluruh integralnya. Jadi integral 0 ke 8 sama dengan integral 0 ke 2 ditambah integral 2 ke 4 ditambah integral 4 ke 6 ditambah integral 6 ke 8 sama dengan integral 2 tadi 0 ke 2 itu tadi 2 ditambah integral 2 ke 4 tadi itu 1/5 integral 4 ke 6 1/5 juga. Habis itu integral 6 ke 8 min pi bagi 2 hasilnya 2 ditambah 1/5. Oke, 2 tambah 1/5 tambah 1/5. 2 tambah 3 tambah pi per kuadrat. Oke, berarti 2 tambah 3 5 dikurang pi per kuadrat. Jadi hasilnya adalah 5 min pi kuadrat 5 min pi per 2. Ini saja ke soal yang kedua. Soal kedua itu menggunakan metode substitusi untuk menentukan integral. Menggunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu. Fx integral 0 ke 3 x tambah 1 6 dx. Oke, yang pertama itu kita substitusi dulu integralnya, yaitu berarti
kita cari U-nya. Berarti U-nya itu 3x tambah 1. Itu kita bikin DU sama dengan 3dx. So 3dx sama dengan DU per 3. Habis kita substitusikan tadinya, habis itu kita hitung batas bawahnya sama batas atasnya. Batas bawah itu X sama dengan 0. Habis itu kita hitung batas atasnya, X itu sama dengan 3. Berarti U untuk batas bawah sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1. Batas atasnya U-nya itu 3 dikali 3 ditambah 1. 3 kali 3 tambah 1 9. 10. Jadi untuk integralnya yaitu integral 0 ke 3 3x tambah 1 6 kuadrat dx sama dengan integral 1 ke 10 U6 dikali du per 3 karena dia dx nya adalah du per 3. Habis itu kita konstanta 1 per 3 S 1 per 3 integral 1 ke 10 U kuadrat 6 DU 1 per 3 berarti 1 per 6 tambah 1 U 6 tambah 1 10 1 sama dengan 1 per 3 1 6 tambah 1 7 1 per 7 6 tambah 1 7 10 1. Habis itu kita kalikan 1 dengan 1 3 dengan 7 berarti 1 dikali 1 1 3 dikali 7 21 ya 21 U7 10 1. Nah udah dapat yaitu 1 per 21 U7 10 1. Jadi habis itu kita substitusikan nilai batasnya, yaitu tadi 1 per 21 10 pangkat 7 dikurang 1 per 1 angka 7 sama dengan 1 per 21 10 pangkat 7 10 pangkat 7 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 1 2 3 4 5 6 kali 10 7. Hasilnya 10 berapa ini? Nolnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Nolnya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7 dikurang dengan 1 pangkat 7. 1 pangkat 7 itu ya tetap 1. Di situ kita kurangin lagi sama dengan 10 juta kayaknya. 10 juta dikurang 1 hasilnya 9.999 dibagi 21 sama dengan 9999 dibagi 21 hasilnya 476 190
0,42. Jadi hasilnya itu terakhir 476 1910 per 42. Ya, saya nggak tahu itu benar apa salahnya. Jadi mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Jika ada salah kata atau kurang dimengerti, mohon maaf, karena saya juga masih belajar dikit-dikit. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.